Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Salviana dari kelas M20F dengan NIM 1057 21 12 13 20. Di sini saya akan membawakan dua materi. Yang pertama ada materi mengenai perilaku biaya aktivitas dan yang kedua ada target costing. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu mengenai materi perilaku biaya aktivitas. Yang pertama di sini ada konsep dasar perilaku biaya aktivitas. Perilaku biaya adalah istilah untuk menggambarkan apakah biaya input berubah apabila terdapat perubahan aktivitas. Nah, di mana aktivitas ini adalah pengorbanan waktu dan input untuk menghasilkan output. Selanjutnya ada klasifikasi biaya berdasarkan perilaku. Yang pertama ada biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya tetap sama ketika tingkat aktivitas berubah. Suatu biaya yang dalam jumlah total besarnya tetap konstan dalam rentang yang relevan ketika tingkat output atau aktivitas berubah, di mana rentan relevan itu adalah cakupan aktivitas dengan asumsi perilaku biaya tetap dan biaya variabel adalah akurat. Selanjutnya ada tipe-tipe biaya tetap. Yang pertama ada biaya tetap yang telah ditentukan adalah biaya tetap yang berkaitan dengan investasi fasilitas, peralatan dengan struktur organisasi pokok dalam suatu perusahaan. Contohnya itu penyusutan gedung, peralatan, pajak bangunan, dan asuransi. Yang kedua ada biaya tetap kebijakan. Adalah biaya tetap yang terjadi karena keputusan manajemen. Contohnya itu biaya riset dan hubungan masyarakat. Selanjutnya ada biaya variabel atau variable cost, di mana biaya variabel ini adalah biaya yang dalam jumlah total berubah secara proporsional terhadap perubahan tingkat aktivitas. Suatu biaya dikatakan variabel karena ada sesuatu hal yang disebut dengan basis aktivitas, di mana basis aktivitas ini merupakan ukuran segala sesuatu yang menyebabkan adanya biaya variabel atau biasa disebut dengan penggerak biaya. Selanjutnya ada biaya semi variabel atau biaya campuran, di mana biaya semi variabel merupakan biaya yang terdiri atas elemen biaya variabel maupun biaya tetap. Biaya semi variabel memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, ada biaya semi variabel, jumlah totalnya berubah sesuai dengan perubahan volume kegiatan. Akan tetapi, sifat-sifat perubahannya itu tidak sebanding. Yang kedua, ada biaya semi variabel persatuan. Berubah terbalik dihubungkan dengan perubahan volume kegiatan, tetapi sifatnya itu tidak sebanding. Yang terakhir ada contoh kasus biaya tetap. Nah, di sini saya ambil contoh kasus dari usaha kopra yang dilakukan orang tua saya, di mana dalam pelaksanaan usaha kopra ini di dalamnya tentu memiliki biaya tetap, di mana upah yang diberikan kepada pekerja pengupas kelapa dalam 1 hari kerja, upah yang diberikan itu tidak pernah berubah atau upah itu tetap sama seperti hari-hari biasanya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan materi yang kedua,
yaitu target costing. Setelah kita mendengarkan kata target costing, pasti di kepala kita muncullah sebuah pertanyaan, apa sih itu target costing? Nah, target costing ini adalah cara memanajemen biaya produk di mana perusahaan membandingkan potensi manfaat yang diharapkan dari produk tersebut. Target costing juga bisa disebut sebagai solusi pemasaran dengan harga yang optimal. Selanjutnya ada tujuan target costing. Tujuan utama dari target costing adalah untuk mengelola bisnis supaya lebih menguntungkan di pasar yang sangat bersaing atau kompetitif. Adapun tujuan utama lainnya yaitu yang pertama untuk menurunkan biaya produk baru sehingga tingkat profitabilitas yang dibutuhkan bisa dipastikan. Yang kedua, produk baru yang akan dipasarkan dapat memenuhi tingkat kualitas. Yang ketiga, memotivasi semua karyawan perusahaan dalam mencapai target laba selama pengembangan produk. Selanjutnya ada karakteristik target costing. Berikut ciri-ciri atau karakteristik utama dari target costing yang perlu kita ketahui. Antara lain, yang pertama dengan target costing untuk melihat pengurangan biaya, produk bisa diidentifikasi dengan mudah. Yang kedua, telah menjadi bagian integral dari strategi. Yang ketiga, sebagai perkiraan biaya pasar produk. Yang keempat, sebagai target pengurangan biaya. Selanjutnya ada kelebihan target costing. Adapun kelebihan target costing yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dapat mengoptimalkan biaya. Yang kedua, cara yang lebih sistematis dan formal. Yang ketiga, meminimalisir waktu siklus produk. Yang keempat, profitabilitas bisnis jauh lebih besar. Selanjutnya ada contoh kasus target costing. Di sini saya ambil contoh kasus dari Henry Ford, di mana contoh kasusnya itu Henry Ford menghadapi persaingan yang memaksa ia mencari-cari cara agar dapat menurunkan biaya dari tahun ke tahun. Pada saat yang sama harus menghasilkan produk dengan kualitas bagus dan fungsi produk yang baik. Artinya Henry Ford menjalani apa yang dikenal dengan target costing. Henry Ford memiliki dua alternatif untuk menurunkan biaya. Yang pertama, mengintegrasikan teknologi pemanufakturan maju. Yang kedua, desain ulang terhadap produk, kemudian merancang produk dengan biaya lebih rendah tanpa mengurangi kualitas produk, misalnya dengan cara mengganti spasial dari bahan plastik dengan bahan plastik daur ulang. Nah, cara kedua ini lebih umum dilakukan karena cara ini diyakini akan berpengaruh besar terhadap total biaya selama siklus hidup produk. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.